Halo teman-teman semua, apa kabar? Di video kali ini saya akan sharing pengalaman tentang memasang head unit ya. Untuk di mobil saya Brio ya. Dan saya memilih untuk merek head unitnya itu merek Gear Elec ya, dengan harga under 1 juta, atau kalau sama kamera mundurnya itu 1 jutaan ya, 1 juta lebih dikit lah. Untuk yang kita dapatkan di head unit ini adalah pertama head unit, kedua perkabelan untuk di jalur speaker sama di jalur stromnya ya teman-teman ya, kemudian RCA sama bracketnya ya. Dan di sini saya membeli framenya terpisah, karena kalau beli sekalian framenya sendiri untuk yang 9 in itu lebih rapi ya, jadi nggak nongol ya nanti teman-teman ya. Oke, langsung eksekusi aja ya teman-teman ya. Untuk yang kita bongkar duluan itu bagian laci ya, di bawah tombol AC ya, itu ada garis 2 atau lubang 2 memanjang, itu teman-teman bisa masukin pakai obeng kemudian ditarik ya. Terus kemudian di bawahnya itu ada baut yang untuk pengait di head unitnya ya, tinggal kita lepas 2 baut itu, kemudian teman-teman bisa dorong dari belakang ya. Jadi teman-teman bongkar dulu di laci bagian kirinya itu, kemudian ditarik ya, atau didorong dari depan ya, karena kalau teman-teman congkel nanti takutnya bisa lecet ya untuk framenya yang bawaannya. Atau yang penting sudah bisa kebuka dulu walaupun belum semua, baru teman-teman congkel yang di bagian dalamnya nggak apa-apa ya. Untuk langkah selanjutnya teman-teman lepas dulu soket hazard ya, baru nanti kita lepas soket yang ada di head unitnya. Dan saya akan sharing buat teman-teman untuk perangkai kabelnya ya. Sebenarnya ada beli yang sudah soket PNP, itu ada ya teman-teman ya, tetapi di sini saya akan bagikan pengalaman saya untuk perangkai kabelnya ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa siapkan isolasi kertas, dan kemudian teman-teman bisa catat sesuai yang ada di soket yang bawaan head unitnya ya, head unit yang Android ya teman-teman ya. Teman-teman bisa samain, dikasih space agar itu nantinya untuk tempelan yang ada di soket ori bawaan mobilnya ya teman-teman ya, biar teman-teman nggak susah atau nggak lupa-lupa nanti. Setelah sudah, teman-teman bisa cek dulu tegangannya. Yang terpenting itu ada 3 ya. Untuk yang pertama itu grounding, kemudian aki langsung yang 12 volt itu, kemudian yang ACC ya. Kalau di skema teman-teman saya kasih skema biar nggak bingung. Di skemanya itu ada di nomor 22 ya, ACC itu ya. Itu teman-teman pastikan ada arusnya dulu. Memakai teman-teman bisa pakai bolam motor atau apa, atau taspen yang DC juga bisa, teman-teman bisa sambungin, dites dulu ada tegangan enggak. Kalau yang ACC itu 12 volt, tapi setelah dikontak on ya, jadi kalau kontak off itu enggak ada arus listriknya ya. Tetapi kalau yang nomor 13 aki plus itu mau kontak off juga itu tetap ada listriknya ya teman-teman ya. Itu berfungsi untuk menyimpan ya data-data yang ada di head unitnya. Ketika mobil itu mati atau kontak kita cabut, datanya masih ada. Dan kenapa itu yang soket bawaan dari head unit Androidnya itu saya pisah, ada 2. Yang satu saya isolasi ya teman-teman ya. Itu untuk yang bagian kanan di video itu, yang bagian kanan itu memang ini ya untuk arus speaker ya teman-teman ya. Kalau yang kiri itu untuk ground nomor 1, terus 13,
aki, terus kemudian parkir, kemudian untuk steering wheel. Untuk steering wheel itu yang ada di tulisan itu steering button, dan sama 18 itu ya, itu harus disambungin kalau teman-teman ada steering wheelnya ya. Sama lagi yang nomor 24 itu illumination, itu untuk ini ya teman-teman ya, untuk button yang ada di head unitnya itu ketika kita lampu itu menyala atau posisi malam lampu itu menyala, tombol buttonnya itu juga lampunya ikut menyala. Untuk pemasangan kabelnya teman-teman bisa hati-hati ya, untuk satu-satu teman-teman tempelin dulu, dicari sesuai skema itu ya, yang dibutuhin itu apa aja, teman-teman tempelin dulu, kemudian baru teman-teman jumper ya. Kalau di sini saya memakai solder ya, jadi nggak tak pakai gunting atau cutter ya untuk melecetkan kabelnya ya teman-teman ya, karena kalau pakai cutter takutnya ikut kepotong atau berkurang. Kalau pakai solder itu bisa cuman sedikit, kemudian langsung kita tempelkan panelnya ya teman-teman ya. Dan di sini saya tidak memutus kabelnya untuk yang di soketnya ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti head unit saya kembalikan ke orinya, itu tinggal nyopot tenolnya aja kemudian diisolasi lagi ya. Jadi nggak begitu rusak lah menurut saya. Dan mungkin teman-teman yang sudah terlanjur beli taruh jauh dari toko, mungkin bisa lihat di video saya ini ya teman-teman ya. Karena kalau nggak mau ribet sih, mending beli yang soket PNP ya. Sekarang sudah ada semua kok untuk mobil Brio atau semua mobil lah pokoknya. Dan setelah beres semua untuk penyambungan kabel, tinggal untuk pemasangan soket-soket yang lainnya ya, seperti yang di video ini. Itu soket untuk power supply yang tambahan itu ya teman-teman ya. Kalau di sini nggak saya fungsikan, jadi saya tutup aja pakai isolasi agar tidak terjadi konslet atau grounding ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini saya mendapatkan 2 USB untuk penyambungan di head unitnya ya. Jadi dua-duanya saya pasang, saya gabungin, kemudian teman-teman bisa isolasi atau teman-teman bisa lem ya, yang nantinya saya akan taruh di bagian laci ya. Sekarang lanjut untuk jack yang kamera mundur ya teman-teman. Ini untuk jack teman-teman bisa isolasi agar tidak mudah kelepas. Untuk soketnya nggak usah khawatir, itu nggak ada yang cocok ya. Jadi untuk tempatnya itu pasti untuk tempat A ya A, B ya B, C ya C ya. Jadi nggak mungkin keliru ya. Dan jika teman-teman ada kebingungan, teman-teman bisa isi di kolom komentar ya teman-teman. Oke, untuk setelah sudah hidup, teman-teman bisa mulai setting. Yang utama untuk kita konekin wifi dulu. Teman-teman bisa pakai HP atau apa ya. Untuk basicnya sama seperti HP kok ini. Teman-teman pasti lebih bisa ya daripada saya. Dan untuk USB-nya itu bisa langsung connect ya. Jadi nggak perlu jaringan wifi lagi ya. Jadi langsung connect, bisa kita pakai. Nah, kalau yang ini untuk kamera mundurnya ya teman-teman ya. Jadi begitu kita masukkan gigi R itu, layar otomatis langsung menampilkan kameranya ya teman-teman ya. Kalau untuk kualitas kamera ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harga kalau nggak salah sekitar 30 ribuan itu, dengan kualitas seperti itu ya sudah sesuai lah ya. Dan untuk review di video-video yang lain itu banyak yang ngomong kalau equalizernya itu kurang enak ya. Kalau yang under 1 juta atau 1 jutaan itu kurang enak ya. Untuk teman-teman yang sudah pasang atau bingung untuk settingnya, coba nanti saya cari ya teman-teman ya.
Semoga dapat dan bisa tak buat video lagi untuk depannya. Dan untuk yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe dulu, nyalain lonceng agar nanti nggak ketinggalan ya untuk video. Atau coba nanti tak setting dulu agar enaknya gimana, nanti saya sharing ke teman-teman ya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, dan saya ingatkan lagi yang belum subscribe bisa bantu subscribe ya. Terima kasih teman-teman.